Shalom teman-teman. Shalom. Shalom. Nah, kayak yang udah kita rundingin kan. Nah, kali ini kita mau ngerjain tugas kerkom kita yaitu tentang tokoh-tokoh politik Kristen dan kenapa kita milih dia jadi tokoh inspirasi kita dan eh, apa yang menginspirasi dia untuk kita. Nah, mungkin dari yang udah kita rundingin teman-teman udah punya tokoh-tokoh masing-masing yang mungkin eh, itu yang menginspirasi teman-teman semuanya. Nah, mungkin aku bisa bertanya dulu sama masing-masing teman-teman siapa tokoh yang kalian inspirasi. Ayo, siapa yang mau jelasin dulu? Iya. Mungkin dari Grace mau? Oke, kalau dari aku ya teman-teman, kalau aku eh sebenarnya aku ada dua opsi pilihan awalnya, mau ambil Pak Luhut atau Pak Ahok. Jadi aku sekarang ambilnya Pak Ahok karena kayak ya tahu sendiri lah, beliau dulu pernah dapat kena kasus penistaan agama. Jadi aku milihnya Pak Ahok karena kayak ya berkesan aja sih ceritanya. Oke, untuk yang Oke, lain mungkin itu kira-kira siapa? inspirasi sekilas dari si Grace ya. Kenapa dia Ya. milih Ahok jadi tokoh inspirasi dia? Mungkin dari Xiao, ayo Xiao, siapa tokoh inspirasinya? Nah, kalau aku itu milihnya Yohana Yembes. Dia itu salah satu apa ya, salah satu menteri waktu kabinetnya Pak Jokowi di awal itu. Jadi dia itu menteri pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Dan fun fact-nya dia itu perempuan pertama dari Papua yang jadi profesor. Oke, mungkin itu dari Xiao, dari Jelita. Siapa Kalau tokohnya? untuk aku milih Dokter Johannes Leimana. Kenapa aku ngambil dokter tersebut? Karena beliau itu penggagas utama atau penggagas pertama dari Puskesmas. Ini mana Puskesmas itu sangat membantu masyarakat dalam penyelesaian masalah-masalah kesehatan. Nah, itu yang buat aku kayak, wah aku kayaknya harus milih beliau ini. Karena beliau sangat keren. Beliau itu terjun di kesehatan dan juga terjun di dalam politik. Tuh. Itu aja sih dari aku. Oke, kalau dari Max? Kalau untuk aku sendiri, aku memilih Ade Rustina Sitompul karena kayak aku pernah mention dia di buku agama tentang patriarki, bukan patriarki sih, kayak pejuang-pejuang Indonesia itu yang Kristen dan orang Batak di buku di toko-toko Alkitab sama kayak di buku-buku pelajaran waktu aku SD sama SMP dia sering kali dinotis. Nah, melihat kisahnya yang udah dari kecil dia udah berani menyuarakan aspirasi tentang kayak gimana kedudukan wanita, gimana dia memperjuangkan hak asasi manusia. Menurutku itu betul-betul membantu di saat apalagi waktu aku SD membacanya di buku agama, kayak kan kita ini masih SD kan pada saat itu, tapi dia sendiri udah bisa kayak menjual kayak memberitahu kalau misalnya laki-laki itu nggak boleh kayak gini dan perempuan itu kayak gini gitu. Jadi menurutku sangat berkesan lah dia di aku gitu. Oke, mungkin kalau dari aku sendiri ya, aku ngambil tokoh itu dari Grace Natali. Nah, dia itu seorang jurnalis dulunya yang terjun ke dunia politik untuk mengamani semua kasus-kasus liputan-liputan yang mana punya risiko tinggi. Nah, di situ aku sendiri mulai terinspirasi dengan beliau, yang karena memang banyak kasus-kasus yang berisiko tinggi yang mana memang banyak pihak yang gak mau meliput hal tersebut karena risikonya. Nah, di lain tersebut juga kenapa aku milih Grace Natali ini, karena memang di Indonesia ini yang pertama itu kan orang yang tokoh-tokoh yang terjun ke dunia politik memang timpang timbun tentang yang agama Kristen ya nggak terlalu banyak yang berumat Kristen. Nah, terus yang kedua tuh karena memang dia benar-benar mereformasi yang namanya gerakan wanita ya. Dia benar-benar gimana cara memajukan wanita agar terjun ke dunia politik agar kesetaraan gender, gender itu benar-benar dapat di Indonesia. Mungkin seperti itu dari aku. Nah, terus ada lagi nih pertanyaan dari tugas-tugas kita ini yang mungkin bisa sekilas ya, kita nggak perlu panjang lebar mungkin kali ini. Itu tentang, kan kalau katanya ya,
Kalau kita menginspirasi seseorang, berarti itu cerminan apa yang bakalan kita lakuin. Itu yang bakal jadi role model kita. Nah, mungkin dari yang tadi udah dijabarin sama teman-teman semua tentang tokoh-tokoh yang diinspirasi dia. Mungkin dari tokoh ini, apakah apa yang bakalan kalian lakuin di masa kini atau di masa datang eh, sebagai generasi muda ya, eh, tentang dunia politik dan pemerintah di negara kita ini setelah kalian melakukan yang namanya riset tentang orang yang kalian inspirasi. Mungkin yang Kalau pertama dari dulu aku, dari apa? March tadi udah dari Grace. Oke, mulai. oke, jadi menurutku ini kan kayak ya sekarang juga kita tahu kondisi negara kita itu nggak stabil, lagi banyak demonya kan. Nah, menurutku eh, dari mereka semua itu yang menginspirasi itu kayak kita tuh jadi sadar kalau misalnya kita itu harus ikut serta aktif gitu loh. Kayak dari semuanya itu pada bilang mereka itu baik, bagus gitu kan. Dan untuk di masa kini itu dengan adanya media sosial yang kayak bisa kita lihat di Instagram yang ada balasan kita itu betul-betul berpengaruh gimana kita juga ikut menyampaikan aspirasi kita. Jadi kayak kita lebih modern dan kita juga lebih paham, jadi lebih cepat mengetahuinya dan itu juga berdampak untuk keluar kan. Jadi kayak orang-orang juga di luar negeri atau di mana aja itu lebih gampang menangkap informasi yang terjadi di masa kini gitu. Sekian Oke, dariku. sekarang next ke Jelita. Kalau untuk aku itu, eh, saya belajar dari tokoh yang saya ambil ini, yang dimana itu bapak tersebut kan dokter ya. Beliau itu awalnya dokter, ya, melayani masyarakat dalam bidang kesehatan, tetapi beliau juga terjun langsung dalam pemerintahan. Nah, yang bisa saya ambil dari beliau itu, walaupun beliau itu seorang dokter yang harusnya ya melayani masyarakat dalam kesehatan doang gitu. Saya jadi terinspirasi karena saya kan memang jurusannya akuntansi, nggak terjun langsung dalam pemerintahan. Nah, kayak kami tuh nggak belajar tentang politik-politik begitu. Tapi dari beliau ini saya belajar bahwa eh, walaupun saya jurusannya itu bukan linear dengan pemerintahan dan politik, tapi saya bisa berperan langsung kepada pemerintahan Indonesia. Kayak kasus-kasus tentang efisiensi, keuangan, itu kan berkaitan berat dengan keuangan. Nah, saya itu kan di bidang akuntansi ya, bidang keuangan. Saya ingin terjun langsung di bidang keuangan pemerintahan sehingga keuangan Indonesia itu bisa menjadi lebih baik lagi. Nah, itu yang bisa saya tangkap dari beliau ini. Itu saja sih dari saya. Mungkin dari Shochia. Kalau dari aku sih, dari toko aku ini kan, karena dia itu dari Papua dan di sana itu sebenarnya kesenjangan antara laki-laki sama perempuan itu masih cukup jauh ya. Jadi sebenarnya Ibu Yohana ini sempat ini kayak sama tetua-tetua yang laki-laki di sana itu dianggap kayak perempuan tuh belum bisa gitu loh, jadi bagian dari pemerintahan atau hal politik gitu. Tapi tanggapannya Ibu Yohana ini dia tetap tetap mengedepankan adab ya. Dia nggak jelek-jelekin tetua-tetua di sana atau gimana. Dia tetap cuma nunjukin aja hasil. Jadi menurut aku nyambungnya itu kalau kayak Mars bilang tadi ya, kita itu bisa vokal ngeritik pemerintah ya. Sekarang kayak Indonesia mungkin kelihatannya lagi chaos, tapi kita tetap nggak boleh gitu loh eh, me- melupakan adab kita. Kan sekarang lagi rame ya yang ngedit-ngedit muka presiden sama ini gitu. Sampai kayak ngekritik tapi jadinya jatuhnya kayak ujaran kebencian kan ya. Nah, kalau dari Bu Yohana ini aku belajar kayak adab itu tetap di atas segalanya loh, setinggi apapun kita, jabatan kita atau posisi kita, tapi tetap gitu. Etika kita itu untuk berkomentar atau untuk menyampaikan suara kita sebagai rakyat itu harus tetap mengedepankan adab. Gitu aja sih kalau dari aku. Oke. Kalau dari Grace sendiri, Oke, kalau dari aku sendiri kan aku tadi ambil tokoh Pak Ahok ya. Ya seperti kita tahu kan karir politiknya beliau kan juga bagus. Mulai dari Bupati Belitung, terus habis itu anggota DPR RI, wakil gubernur Jakarta, lalu jadi gubernur Jakarta dan ya terseret kasus kan pada tahun 2016 itu kontroversi kasus penistaan agama.
dan beliau juga menjalani hukuman selama hampir 2 tahun penjara. Nah, selama aku ngikutin beritanya waktu itu ya, ya dulu kan masih masa sekolah ya, jadi nggak semengikuti itu. eh Apa ya, kayak Pak Ahok ini kayak bener-bener nerima proses hukumnya gitu loh dengan lapang dada lah ya, maksudnya dengan ikhlas kayak ya bisa mencerminkan keteguhan iman beliau gitu loh, dengan karakternya yang kuat. Jadi kayak sikap kepemimpinannya Pak Ahok ini kayak apa ya, bolehlah jadi contoh buat kita di masa depan. Kayak dalam keterlibatan kita dalam pengambilan keputusan yang mungkin sedikit riskan dan sedikit riskan ya untuk masa depan gitu. Apalagi di masa-masa sekarang ini yang banyak demo di mana-mana. Dan juga kayak ya kadang antara mayoritas dan minoritas pun itu nggak akur kan. Jadi ya aku ngambil ini karena kayak prinsipnya beliau sih. Beliau kan pernah bilang kalau beliau tuh kan berprinsip kasih keadilan dan keberanian dalam membela kebenaran. Dan juga beliau percaya bahwa kayak ada nats Alkitab yang beliau itu, tapi aku nggak tulis ayat Alkitabnya, tapi kayak isinya takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Jadi ya itu sih yang jadi inspirasinya, keteguhan imannya sih. Oke, mungkin kalau aku ya kontribusi yang bisa aku kasih sebagai generasi muda, mungkin kalau di saat ini ya mungkin karena masih terlebih karena mahasiswa hukum, mungkin bisa dari langkah yang eh, kecil dulu, mungkin seperti tidak apatis ya. Kalau contohnya seperti ada yang demokrasi, seperti ada yang demon-demon tengah jalan. Nah, di situ kita bisa mencari informasi yang mana sih eh, yang benar fakta, mana yang tidak fakta, yang mana memang itu menjadi hal yang penting untuk kita sebagai mahasiswa juga bisa membedakan mana yang benar-benar memang kejadian agar tidak adanya provokasi. Nah, mungkin kalau di masa mendatang terlebih karena aku mahasiswa hukum ya. eh, Mungkin bisa berperan penting di dalam politik dan juga pemerintahan Indonesia ini mungkin dari cita-citaku yang terjun ke dunia politik, aku berharapnya bisa berkontribusi dalam penegakan hukumnya. Nah, dari mana? Memang dari dulu, dari sampai sekarang juga kita udah dapet contoh nyata bagaimana timpang tindihnya penegakan hukum di dunia politik saat ini. Nah, mungkin kalau dari aku cuman segitu. Nah, tapi teman-teman, untuk eh, mendokumentasikan bukti bahwasannya teman-teman memang punya tokoh inspirasi dan juga apa peran teman-teman untuk politik dan pemerintah Indonesia ini, aku bakalan bikin kayak Google Doc ya. Nah, di situ untuk masukin semua progres-progres teman-teman, di mana tentang apa yang udah teman cari, apa yang udah teman bahas, dan kita bahas kembali di grup, kita menyatuin jawaban kita semua bahwasanya memang eh, peran kita sebagai generasi muda ini memang betul-betulan penting di era sekarang, teman-teman. Jadi nanti aku bakalan kirim Google Doc untuk teman-teman masukin semua yang udah teman-teman sampaikan di Zoom kita kali ini. Nah, mungkin itu kalau yang bisa aku sampaikan. Mungkin dari teman-teman ada pertanyaan atau masukan? Cukup? Cukup. Cukup, cukup. Oke, mungkin untuk pertemuan kita kali ini udah sampai di sini aja ya. Mungkin dari nanti setelah dari Zoom ini, aku bakalan kirim file drive mengenai Google Doc tadi. Jadi teman-teman bisa kerjain di situ, oke? Ya. Oke guys, jadi karena udah selesai mau kita akhiri. Jadi shalom dan sehat selalu. Shalom. GPU Shalom. all. Shalom, 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 shalom. Udah matiin, matiin, Mats.